Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sudah sejauh mana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah SAW bukan hanya utusan Allah yang membawa risalah Islam, tapi juga manusia yang akhlaknya menjadi cerminan langsung dari Al-Quran. Dalam setiap perilaku beliau, dari cara bicara, cara bersikap, hingga menghadapi musuh, selalu tercermin keindahan akhlak yang mulia. Lalu, bagaimana kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari? Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana akhlak utama Rasulullah SAW yang bisa mulai kita praktikkan sedikit demi sedikit, bukan karena kita harus sempurna, tapi karena kita ingin berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Yang pertama, akhlak Rasulullah SAW adalah teladan utama. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, "Innama ba'ithu li'atamma shalihal akhlaq." Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau adalah sosok yang lemah lembut, jujur, sabar, penuh kasih sayang, dan dermawan. Kehidupan beliau adalah cermin nyata dari akhlak Al-Quran. Yang kedua, lemah lembut dalam bertutur kata. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya, bahkan terhadap musuh sekalipun. Beliau tetap menjaga tutur katanya. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap kata beliau membawa kedamaian dan harapan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa lisan bisa menjadi jalan kebaikan atau sebaliknya. Maka mari kita belajar untuk berbicara dengan adab dan kelembutan. Yang ketiga, kasih sayang kepada sesama. Rasulullah SAW penuh dengan kasih sayang terhadap semua makhluk. Beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Contoh nyata kasih sayang beliau adalah ketika sholat berjamaah. Beliau mempercepat sholatnya karena mendengar tangisan anak kecil, agar tidak memberatkan ibu si anak. Beliau juga menyayangi binatang dan lingkungan. Kasih sayangnya tidak terbatas. Yang keempat, kejujuran dan amanah. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau telah dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Beliau bersabda, "La imana liman la amanah lahu." Tidak beriman orang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Kejujuran dan amanah adalah dua sifat yang hari ini makin langka. Padahal dua hal ini adalah pondasi kepercayaan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya yang kelima adalah sabar dalam menghadapi ujian. Rasulullah SAW menghadapi banyak cobaan, dihina, ditolak, dilempari, namun beliau tetap sabar dan mendoakan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir innallaha ma'as sabirin." Quran Surat Al-Anfal
ayat 46, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti lemah, tapi bentuk kekuatan hati yang luar biasa. Selanjutnya yang ketujuh adalah tawadu atau rendah hati. Walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW sangat rendah hati. Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahad ala ahadin wa la yabghi ahad ala ahad. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadu, sehingga tidak ada yang menyombongkan diri atas yang lain. Beliau duduk bersama fakir miskin, makan di lantai, dan tidak suka diperlakukan istimewa. Selanjutnya yang kedelapan adalah kedermawanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah pelit dalam memberi. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau memberi bahkan ketika beliau sendiri tidak memiliki banyak. Lanjut, yang kesembilan, beliau mudah memaafkan kesalahan orang lain. Beliau pernah difitnah, dilempari batu, dicaci maki, namun tetap memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Yang artinya, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan sungguh memaafkan itu berat, tetapi lebih berat lagi menanggung dendam. Selanjutnya yang ke-10, adil dalam segala urusan. Rasulullah SAW sangat adil bahkan dalam urusan yang kecil. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Keadilan beliau tidak memihak, walau terhadap keluarga atau sahabat terdekat sekalipun. Dan selanjutnya yang terakhir, konsisten dalam ibadah dan amal. Beliau menjaga amal dan istiqamah. Ahabbal amali ilallah adwamuha wa inqal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Beliau sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran secara rutin. Konsistensi adalah kunci keberkahan. Sahabatku sekalian, meneladani Rasulullah SAW tidak harus dengan hal besar. Mulailah dari yang kecil namun bermakna. Bersikap jujur dalam pekerjaan, tersenyum dan berkata baik pada orang lain, membantu orang tua, bersikap adil dalam pergaulan, sabar saat diuji, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dermawan dan peduli sesama. Mari kita jadikan akhlak Rasulullah SAW ini sebagai kompas hidup, karena beliau adalah sebaik-baik teladan. Segini dulu video untuk kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk aku dan kalian.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.